nama saya Desti Kustinasari dengan NIM 2311016 kelas 4 Jumat Sabtu. Di sini saya akan mempresentasikan tes yang berjudul Perbedaan Ekologi Administrasi Negara di Thailand dan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ekologi administrasi negara Thailand dan Indonesia, yaitu adalah aspek Thailand Indonesia. Pemerintahan monarki konstitusional, raja simbol sakral, republik presidensial, dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran raja sentral dan historis kuat. Pengaruh hingga ke ekonomi dan administrasi tanpa raja. Berdasarkan kekuasaan yaitu pemilu rakyat, ekonomi dari restribusi menuju pasar kuat di pertanian, dan pariwisata ekonomi. Pariwisata ekonomi pasar dengan pendekatan koperasi dan asas keluarga. Sosial organisasi sosial berdasarkan partikularistik atau kini menuju sosial. Pendekatan berbasis kesatuan dalam keberagamaan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Komunikasi kendala bahasa istana vs rakyat. Komunikasi terbatas bahasa Indonesia sebagai pemersatuan komunikasi. Relatif terlebih terbuka. Simbol sistem dari simbol raja sakral kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ditegaskan sejak awal kemerdekaan. Modernisasi admin masih dipengaruhi sistem lama. Proses berlangsungnya bertahap modern. Simbol raja sakral kedaulatan rakyat ditegaskan sejak awal kemerdekaan. Modernisasi admin masih dipengaruhi sistem lama, berproses berlangsung bertahap. Modernisasi administratif dipercepat melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi. Kedaulatan rakyat ditegaskan sejak awal. Modernisasi admin masih dipengaruhi sistem lama. Proses berlangsung seperti modernisasi administratif dipercepat melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi. Pertama, sistem pemerintah. Indonesia menggunakan sistem republik presidensial dengan kekuasaan eksekutif di tangan presiden. Dasar negara adalah Pancasila dan UUD 1945. Menggunakan monarki konstitusional dan raja sebagai kepala negara yang memiliki simbol kekuasaan sakral, sementara pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Yang kedua, peran simbol kekuasaan. Indonesia tidak memiliki simbol sakral seperti raja. Indonesia sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi. Sedangkan Thailand, raja dianggap bermandat sebagai Tuhan dan menjadi simbol pemersatuan bangsa. Kedaulatan rakyat muncul kemudian, tapi belum sepenuhnya menggantikan dominasi kekuasaan raja, yaitu faktor ekonomi. Dia menganut ekonomi berdasarkan asas keluarga dan koefisiensi, dengan sektor strategi dikelola oleh negara. Negara berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Sedangkan Thailand dahulu ekonomi berbasis restribusi oleh raja, kini berkembang menjadi ekonomi pasar. Administrasi negara dulunya adalah alat kekuasaan raja, ini berfungsi sebagai pelayan publik. Yang keempat, sosial budaya. Indonesia, masyarakat menjemuk pendekatan kesatuan dalam beragamaan. Peran sosial budaya mempengaruhi struktur administrasi, misalnya otonomi daerah. Sedangkan Thailand, organisasi awalnya berdasarkan partikularisme agama dan keturunan. Kini mulai bergeser ke asosiasi
atas kepentingan bersama, asosiasi atas kepentingan bersama. Struktur kelas lebih lentur, tetapi pengaruh tradisional masih kuat. 5. Komunikasi dan bahasa. Indonesia sebagai bahasa nasional memudahkan komunikasi administratif. Komunikasi pemerintah dan rakyat cukup terbuka, sedangkan Thailand ada perbedaan bahasa istana dan rakyat. Hal ini menimbulkan kesenjangan komunikasi. Yang keenam yaitu adalah perkembangan administrasi negara. Indonesia administrasi negara berkembang sejak kemerdekaan, berfokus pada pembangunan otonomi daerah dan birokrasi. Sedangkan Thailand administrasi negara mengalami modernisasi bertahap sejak era Raja Chulalongkorn dengan pengaruh kuat dari luar negeri dan berproses adaptasi yang panjang. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang perbedaan ekologi administrasi negara Thailand dan Indonesia. Saya Desdi Kusnasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.